Bermimpi melihat ikan, bermimpi melihat api, bermimpi itu cuci tangan dengan sabun, dilihat domba yang dapat menaklukkan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan ini saya akan membahas kembali seputar tentang ta'bir mimpi. Namun sebelumnya saya akan mengulas pembahasan pada bagian yang pertama. Yang pertama, mimpi di waktu yang tidak bisa ditakbir. Itu dari mulai jam setengah 12 siang sampai jam setengah 12 malam. Mimpi-mimpi yang terjadi pada waktu itu hanya sebagai bunga tidur. Artinya tidak ada artinya apa-apa. Kemudian yang kedua, mimpi yang tidak ada artinya pada waktu-waktu yang tidak bisa ditakbir, yang sudah saya sebutkan tadi, biasanya sulit untuk mengingat-ingatnya. Artinya terkadang suka lupa karena ya kadang-kadang lupa dengan mimpinya. Diingat-ingat itu sulit. Tadi malam saya mimpi apa misalnya, itu sudah lupa karena mimpi tidak jelas, maka tidak bisa ditakbir. Nah, mimpi seperti itu di mana ketika mimpi yang keluar hanya ruh jismaninya saja, tidak bersama akalnya. Maka kadang-kadang mimpi seperti itu sulit untuk diingat. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan resah dan gelisah ketika kita bermimpi yang buruk. Dengan mimpi yang berarti keburukan, artinya mimpi buruk itu adalah mimpi pertanda kita akan mendapatkan keburukan, akan mendapatkan musibah dan sebagainya. Nah, kita harus sadar dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun qada itu masih bisa dihindari, masih bisa ditepis, artinya kita masih bisa berupaya. Karena memang kehidupan ini tidak harus selalu mulus. Dalam kehidupan ini ada kala pahitnya, ada kala manisnya. Tidak akan manis selama-lamanya. Kita juga banyak menjumpai keterangan-keterangan di dalam berbagai kitab di mana balai atau bencana itu bisa ditepis atau ditolak dengan doa. Kita sering menjumpai keterangan yang berbunyi la yaruddu al qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak qada, keputusan Allah, kecuali doa. Qada itu terlaksananya takdir Allah di atas muka bumi. Jadi yang turun realisasi dari takdir itu namanya qada. Dan qada itu masih bisa diupayakan ditolak dengan doa. Kemudian juga bisa diupayakan dengan cara bersedekah. Karena banyak dijumpai keterangan yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu bisa menolak berbagai bencana. Bahkan sebagian keterangan bahwa sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada juga mimpi-mimpi yang tidak bisa ditakbir karena mimpi itu berbeda-beda. Pada satu malam berkali-kali mimpi. Akhirnya semuanya tidak jelas. Tidak bisa diartikan. Karena apabila disamakan dengan asalnya mimpi, itu tidak sesuai. Asalnya mimpi itu seperti begini. Bermimpi melihat ikan, bermimpi melihat kambing, bermimpi melihat tikus. Itu asalnya mimpi. Bila disamakan dengan asal mimpi tidak sesuai. Itu juga tidak bisa ditakbir, tidak bisa diartikan. Itu asalnya mimpi. Jadi melihat ikan itu asalnya mimpi. Namun detailnya dari ikan itu kan bermacam-macam. Ada kalanya orang bermimpi itu hanya melihat ikannya saja. Kemudian ada juga mendapatkan ikan dengan cara langsung ditangkap dengan tangannya. Nah, ada juga mendapatkan ikan dengan cara dia dengan cara memancing. Nah, kalau mendapatkan ikan itu dengan cara menggunakan kail dipancing, artinya dia akan mendapatkan harta atau katakanlah akan mendapatkan uang, tapi dengan hasil jerih payah, harus usaha, dia harus melobi, dia harus negosiasi dan sebagainya. Tapi asalnya mimpinya itu ikan itu asal mimpi. Jadi bila mana terjadi berbagai mimpi di satu waktu dan tidak jelas dan disamakan asal mimpi, maka mimpinya itu juga tidak bisa ditakbir. Artinya tidak bisa diartikan. Pada kali ini saya tidak membacakan kitabnya karena terlalu bertele-tele dan mengganggu konsentrasi saya untuk kelancaran menerangkan tentang takbir mimpi ini, karena suka terjebak untuk memahami suatu kalimat yang agak sulit, jadi mengganggu untuk menjelaskan tentang takbir mimpi ini. Langsung saya to the point. Nah, bermimpi mencuci tangan dengan sabun ini dapat diartikan bahwa seseorang yang bermimpi itu sedang mengalami putus asa dari sesuatu. Melihat domba diartikan seorang lelaki yang mulia di suatu lingkungan masyarakat yang dapat menaklukkan masyarakatnya. Ada juga mengambil arti mimpi itu dengan cara mengambil dari arti nama seseorang. Bila mana dalam mimpi namanya Fadlu. Fadlu itu artinya keutamaan, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Kalau bermimpi ada orang yang bernama Salim, maka dia akan mendapat keselamatan. Ada lagi mengartikan mimpi dari arti sesuatu, seperti mimpi melihat bunga. Artinya bunga itu tidak tahan lama. Dalam waktu singkat dia akan jatuh dan akan layu, dan akan hilang keindahannya dalam waktu yang sangat singkat. Akan hilang wanginya, rupanya maupun rasanya. Maka pengertiannya, orang yang mimpi melihat bunga itu disamakan dengan pengertian bunga tersebut. Kemudian mengartikan mimpi dari kebalikan mimpinya. Seperti menangis yang tidak disertai dengan isak tangisan, artinya
menangis biasa, hanya mengucurkan air mata atau meneteskan air mata, tidak sampai nangis terisak-isak atau saking sedihnya sampai merobek-robek misalnya kantong bajunya. Nah, jadi hanya nangis biasa-biasa saja. Nah, maka kebalikannya dipastikan dia akan mendapatkan kegembiraan. Jadi kebalikan dari kesedihan. Dari nangis itu pada kenyataannya dia akan mendapatkan kegembiraan di dalam hidupnya. Begitu juga mimpi bersenang-senang, tertawa, terbahak-bahak, berpesta pora, berjoget-joget, kalau zaman sekarang dugem misalnya. Nah, artinya dia akan mendapat kebalikan dari mimpinya, akan mendapatkan kesedihan, keprihatinan, dan mendapatkan kesusahan. Mimpi bertengkar atau berantem, mimpi tukaran atau bahasa orang Jawa, mimpi tukaran. Kalau dalam mimpinya itu dia kalah, dikalahkan oleh musuhnya, kenyataannya kebalikannya dia akan mendapatkan kemenangan. Kemudian belalang. Belalang dalam mimpi ini dapat diartikan seorang tentara. Terkadang juga dapat diartikan dengan harta yang terpendam. Kalau memang belalangnya tidak bersuara. Tapi kalau ketika mimpi bertemu belalang dan belalangnya bersuara, maka itu bisa diartikan seorang musuh atau akan terjadi permusuhan. Kemudian rambut. Nah, rambut ini dapat diartikan dengan harta atau perhiasan. Namun apabila rambutnya terurai sampai ke wajah atau sampai ke pipinya, maka dapat diartikan dengan kesusahan dan keprihatinan. Artinya dia akan mendapatkan kesusahan dan keprihatinan. Dan apabila rambutnya terikat di ujungnya, pertanda dia ada orang yang membicarakan keburukannya. Selanjutnya bulu nih, bulu dalam mimpi, bulu dan sayap. Bulu dan sayap dalam mimpi bisa diartikan harta. Bisa diartikan harta. Dan perabot perlengkapan rumah yang bagus. Ini bulu dan sayap. Namun apabila dia bermimpi terbang dengan sayapnya, artinya dia akan menempuh sebuah perjalanan. Kemudian mimpi sembuh dari sakit. Mimpi sembuh dari sakit, kemudian dia bisa berbicara, maka dipastikan dia akan sembuh dari penyakitnya. Melihat seseorang yang dibelenggu tangannya dan lehernya. Bila tanda-tandanya orang yang dibelenggu tersebut tanda-tandanya dari seorang yang baik, orang yang dibelenggu tersebut adalah memiliki tanda orang yang baik. Dalam mimpi itu orang yang dibelenggu itu orang yang baik, misalnya orang yang soleh, bukan orang bandel, tidak suka bermaksiat dan sebagainya. Nah, maka itu menandakan kebaikan atau kesolehan dirinya, dan dia akan terhindar dari segala macam kejelekan. Tapi kalau tanda-tandanya dalam mimpi itu jelek, melihat orang yang dibelenggu lehernya dan tangan itu cerita di samping itu bahwa itu orang jelek, orang yang tidak baik perilakunya, maka itu menandakan bahwa orang yang mimpi itu adalah sosok orang yang banyak maksiatnya.
Dari saya cukup sekian untuk sementara waktu. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.